Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takia. Biasanya dipanggil di pondok ada yang manggil Asa, tapi ada yang manggil Takia juga. Saya dari kelas Homis, yang mana hari ini diberi kesempatan untuk mempraktekkan sedikit ilmu saya yang jauh dari kata sempurna untuk mengajar di kelas awal ini yang cantik-cantik. Mana suaranya? Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran ya. Yang lain hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sumailah mu'alif hadal kitab Al-Fatihah. Sumailah Simbah Nawir Warsul Munawir. Amin. Oke, baiklah, hari ini saya akan mengajarkan tentang nahwu ya di kelas awal, meneruskan yang kemarin diajarkan oleh Ibu Betty. Karena kemarin kan Ibu Betty udah ngasih maknain pegonnya, jadi saya nanti udah nggak ngasih maknain, jadi nanti saya langsung menerangkan. Untuk hari ini saya akan menerangkan tentang bab alamatu i'rab. Oke? Let's go. Sekarang saya akan mengajarkan tentang bab alamatu i'rab. Nih, bisa dilihat dari papan tulis ya. Alamatu i'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, dan juga ada khafad, dan yang terakhir ada jazm. Mau dimaklumi ya jika tulisannya susah dibaca. Tapi kan saya bacakan, jadi nanti bisa sambil dikoreksi penulis ya. Ada rofa, nasab, khafad sama jazm. Ini alamat i'rab. Nah, rofa itu tandanya ada sendiri. Jadi setiap rofa, nasab, khafad, jazm itu ada tanda masing-masing. Kayak misal rofa. Jadi hari ini saya bahas tentang rofa ya. Rofa itu ada ditandai dengan apa aja gitu. Ada domah, ada wawu. Jadi ada domah, ada wawu, ada alif, dan juga ada nun. Nah, di setiap domah, wawu, alif, nun ini juga ada pembagiannya sendiri. Jadi kayak misalnya nanti domah ini terdapat di apa aja gitu. Nah, nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih dalam. Jadi hari ini kita akan membahas lebih rinci tentang rofa. Oke? Oke. Sekarang kita bahas tentang rofa. Tadi ada banyak kan, ada rofa, nasab, kemudian khafad sama jazm. Tapi hari ini saya mengajarkan sedikit tentang bab yang rofa. Oke, bisa dilihat ya. Rofa itu tanda kalau dia rofa itu ada 4. Domah, ada domah, wawu, alif, dan juga nun. Sekarang kita satu-satu ya bahas. Untuk yang pertama yaitu yang bab domah. Nah, tanda kalau emang ini tuh tandanya domah. Domah yang berarti rofa itu apa? Nah, itu ada 4. Ada ismul mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'an, sama jamak muannas.
Oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Untuk ismul mufrad. Apa sih ismul mufrad itu? Nah, ismul mufrad itu adalah isim yang mana menandakan bahwa dia itu satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lebih, cuman satu. Contoh, nih, contohnya kitabun. Kitabun artinya apa? Satu buku. Orang juga bisa, kan nama orang juga termasuk isim ya. Misal, Zaidun. Nah, Zaidun itu kan berarti satu Zaid. Nah, coba kalau misalnya dimasukkan ke dalam kalimat atau jumlah ya, dalam bahasa Arab jumlah. Misalnya Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Satu Zaidnya, siapa tahu Zaidnya ada banyak, misalnya ada 10 orang main Zaid semua, kan mungkin Zaidun, nah mungkin gitu ya. Jadi ismul mufrad itu yang menunjukkan bahwanya dia tuh artinya cuma satu. Jadi bukan, kan pernah nggak dengar kitabaini, kutubun, nah itu tuh jamak, jadi itu bukan termasuk dari isim mufrad. Oke? Kemudian yang kedua yaitu jamak taksir. Ini isim mufrad udah, sekarang jamak taksir. Oke. Nah, jamak taksir itu apa sih? Tadi kan udah ngomong tentang ismul mufrad ya, yang berarti satu. Sekarang jamak taksir itu apa? Jadi jamak taksir itu adalah isim atau kata benda yang mana mempunyai arti lebih dari dua atau lebih. Nah, biasanya jamak taksir itu bisa diartikan sebagai jamak yang mana tidak beraturan. Kenapa? Jadi kayak arti dari ismul mufradnya itu tuh berbeda. Nah, kita tahu kalau itu jamak taksir atau bukan, itu harus memperbanyak baca. Nah, contoh di sini ya, apa ya? Kutubun. Nah, kutubun. Nah, kutubun di sini termasuk jamak taksir. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, kutubun itu berarti jamak taksir. Contoh dalam kalimat ya. Bisa yang lain, bisa. Contoh yang lain apa ya? Rojulun, rojulani, rijalun. Nah, rijalun itu termasuk jamak taksir. Rijalun. Contoh dalam kalimat apa ya? Misal Roja'a rijalun, telah pulang sopo ar-rijalu, orang-orang yang siapa rijalnya Pak? Sekelompok laki-laki. Roja ar-rijalu. Roja ar-rijalu, telah pulang siapa yang pulang? Sekelompok laki-laki. Jadi laki-laki itu nggak cuma satu tapi banyak. Jadi sebenarnya kan saya tuh lebih suka jelasin setiap ngomong nulis gitu ya, kan kayak lebih enak gitu ya. Tapi takutnya saya ngomong sambil nulis dari awal, takutnya nanti malah waktunya terlalu panjang, jadi nanti setiap saya udah tulis baru saya jelasin. Oke, sekarang ke bab selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu contoh ya. Kan tadi ismul mufrad udah, tadi jamak taksir udah. Nah, sekarang lanjutannya yaitu jamak muannats salim. Apa sih jamak muannats salim itu? Nah, jamak muannats salim itu lafadz yang mana jamaknya itu menggunakan alif dan tak marbutah sebagai tambahannya. Nah, jamak muannats salim ini biasanya dipakai untuk perempuan. Contohnya, tanda kalau memang si pelaku itu perempuan.
Contohnya mukminat. Nah, contoh di sini dari contoh jamak muannats salim yaitu mukminat. Tanda berarti ini orang-orang mukmin perempuan banyak, nggak cuma satu. Karena kalau cuma satu tadi apa namanya? Ismun mufrad. Kenapa kok bisa kalau misalnya itu jamak muannats salim? Karena tadi apa tandanya? Ada alif dan juga ada ta. Oke, contoh dalam kalimat misalnya ja'at mukminat. Ja'at mukminat. Nah, oke, itu tanda contoh dari jamak muannats salim. Untuk selanjutnya yaitu fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'an. Artinya tuh kurang lebih jadi tuh kayak fi'il mudhari' yang mana apa namanya di belakangnya tuh nggak ada apa-apa, jadi bener-bener murni fi'il mudhari'. Contoh dari fi'il mudhari' ya, misal yaktubu, itu contoh dari fi'il mudhari' yaitu yaktubu, murni fi'il mudhari', belum di belakangnya ini belum ada apa-apa. Nah, contoh yaktubu. Contoh yaktubu. Contoh ini kan bener nih fi'il mudhari' yang nah di sini yaktubu. Nah, yaktubu. Jadi itu fi'il mudhari' yang mana di belakangnya itu nggak ada sesuatu. Murni fi'il mudhari', belum ketambahan apa-apa. Masih single. Nah, contoh yang udah berbentuk kalimat misal Muhammadun yaktubu ar-risalah. Yaktubu ar-risalata. Nah, Muhammadun yaktubu ar-risalata. Yaktubu ini merupakan fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'. Makanya kalau ditanya mana alamat i'rabnya? Alamat i'rabnya tuh dhammah. Nah, ini dhammah. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah, yang dimaksud kan ini fi'il mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai', nggak ada yang tidak berhubungan dengan yang lain. Yang dimaksud berhubungan dengan yang lain itu apa sih? Nah, ini ada 5. Yang pertama, tidak terhubung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah itu apa? Yaitu yang menunjukkan adanya, yang menunjukkan dengan dalam bentuk 2 alif Nah, biasanya tuh ditandai dengan alif dan nun tasniyah. Contohnya apa ya? Nah, kan ada nih yaktubu, yaktubani, kan? Yaktubani, nah kan? Yaktubani. Ada tanda alif dan nun. Yaktubani. Bisa contoh ambil dari sini ya. Muhammadun wa Zaidun yaktubani ar-risalata. Ya, ini berarti itu tandanya bukan dhammah lagi. Berarti i'rabnya bukan dhammah. Kemudian selanjutnya yaitu yang tidak terhubung dengan wawu jamak. Nah, wawu jamak ini biasanya dipakai untuk jamak muzakkar salim, berarti untuk cowok-cowok. Nah, biasanya tanda kalau emang dia itu jamak muzakkar salim itu apa? Biasanya di belakang ditambahi oleh wawu dan nun. Contoh dari sini,
Yaktubu itu sendiri, yaktubani itu 2. Kalau banyak untuk cowok, yaktubuna. Yaktubuna. Nah, jadi contoh, hum yaktubuna ar-risalata. Nah, gitu. Bahkan di sini menandakan bahwa yaktubuna ini di belakangnya ada sesuatu nih, nggak sendiri. Berarti dia bukan tanda dari doma. Selanjutnya yaitu tidak terhubung dengan mu'annas muhotobah. Apa sih mu'annas muhotobah itu? Nah, jadi mu'annas muhotobah itu huruf ya yang menunjukkan arti kalau perempuan itu sedang melakukan. Paham nggak? Nah, contohnya nih, contoh Bina. Bina. Oh ini tak. Kayak di tadi kata bab terus ya. Yang apa kan siapa tahu kalian ini ternyata ngambil nulis gitu kan ya. Saya senang gitu. Aktubina. Nah, misalnya anti, contoh dalam kalimat anti taktubina ar-risalata. Kamu perempuan sedang menulis surat. Nah, jadi tanda mu'annas muhotobah itu apa? Ada huruf ya-nya ini. Taktubina. Tanda dari mu'annas muhotobah. Yang berarti perempuan sedang melakukan. Kemudian yang keempat yaitu tidak terhubung dengan nun taukid. Nun taukid itu apa? Nun taukid tahu kan yang buat untuk penguatan. Biasanya ditandai dengan nun terus ada tasdidnya gitu. Contoh, mana ya? Yaktubana. Ya. Nah, yaktubana berarti misalnya siapa ya, nama selain Muhammad sama Zaid itu siapa aja ya? Aliyun. Jangan Aliyun. Ar-rijalu yaktubanna ar-risalata. Misal berarti yaktubanin nun taukid itu apa? Nun taukid kan tadi seperti penekanan yang mana berarti bener-bener gitu. Jadi kan kalau misalnya yang lain ini kan bisa aja mungkin nulisnya nggak tahu, pura-pura nulis, atau nggak tahu nulisnya tuh males-malesan. Nah, tapi kalau yang ditambahin dengan nun taukid ini tuh lebih kayak ditekanan lagi. Kalau misalnya ar-rijalu yaktubunna, berarti emang mereka tuh benar-benar sedang menulis gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tidak terhubung dengan nun niswah. Apa sih nun niswah itu? Nah, nun niswah itu merupakan huruf nun yang mana menunjukkan arti bahwasanya mereka sedang melakukan tapi untuk perempuan. Kan kalau yang mana tadi ya? Tubina, tak tubina. Ini kan untuk anti, kamu perempuan sedang melakukan. Nah, kalau nun niswah itu untuk arti mereka perempuan, berarti mereka perempuan sedang melakukan. Berarti taktubna, contohnya ya, taktubna. Yaktubna. Yaktubna. Jadi kalau misalnya nun taukid itu nun ada tasdidnya untuk penekanan. Nah, kalau nun niswah itu yaktubna. Nah, ini tanda kalau dia berarti mereka perempuan yang sedang melakukan. Paham?
Nah, nanti kalau belum paham bisa nanti waktu kita online diobrolkan lagi, didiskusikan lagi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu, tadi masih ingat nggak? Tadi kan rofa, tanda kalau dia rofa kan ada domah, wawu, alif, dan juga nun. Sekarang kita akan beralih ke wawu, oke? Oke, karena kita sudah bahas yang tentang domah, tanda yang domah, sekarang kita beralih ke yang tanda i'rab wawu, oke? Siap? Let's go! Iya, oke. Sekarang karena tadi yang domah sudah, berarti bahas tentang alif. Oke. Tanda alif i'rab yang merupakan tandanya alif itu apa aja sih gitu. I'rab rofa yang ditandai dengan alif itu terdapat pada ismu tasniyah. Nah, jadi ismu tasniyah itu apa sih? Nah, ismu tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti dua dan biasanya ditambah dengan alif dan nun di akhir. Alif dan nun ya, alif dan nun, biasanya di akhir ditambah alif dan nun. Berarti kalau misalnya ada, ya dari contoh dulu ya, contoh yaitu misalnya kita bani, muslimani, nah muslimani, kita bani berarti bukan bukunya satu tapi bukunya dua. Nah, muslimani itu berarti mufradnya kan muslim itu satu, kalau dua berarti muslimani. Nah, ingat kalau misalnya muslimani berarti kan berapa nih? Ada alif dan juga ada nun, berarti dia i'rabnya rofa yang ditandai dengan alif. Nah, contoh dalam kalimat misalnya ya, ja'a muslimani. Nah, telah datang, siapa yang datang? Muslimani. Jadi kalau ditanya muslimani itu apa ya rofanya? Apa ya alamat i'rabnya? Nah, alamat i'rabnya itu apa? Rofa. Tapi rofa ini ditandai dengan apa? Rofa kan harusnya ditandai dengan tadi pertama domah. Tapi ternyata ada yang lain selain domah. Karena yang domah kan biasanya kan berarti ini kan ya domah. Nah, ada yang tanda lain bukan domah tapi alif. Ini berarti ini termasuk i'rab dari rofa. Kemudian sebenarnya masih ada lagi ya yang lain yang bab rofa, kan ada yang wawu sama nun, tapi karena terlalu panjang dan waktunya tidak cukup, jadi saya akhir sampai di sini. Nanti besok untuk pertemuan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak PPM yang satunya lagi ya, partner saya. Semoga Mbak-mbak sekalian paham sama apa yang saya jelaskan ya. Semoga bermanfaat. Ya, saya minta maaf kalau misalnya kurang paham entah apa yang saya bicarakan, entah apa yang saya tulis mungkin nggak jelas. Ya, saya minta maaf karena segala kekurangan, dan semoga tetap bermanfaat. Saya harap ini tetap bermanfaat dan Mbak bisa paham, meskipun sekarang belum paham, bisa aja siapa tahu besok bisa paham. Jadi paham tuh harus sekarang, tapi yang penting sekarang dicoba untuk dipelajari. Dan besok nanti akan saya kasih tugas, nanti saya kirim ya ke grup, dan waktu online nanti bisa didiskusikan lagi, mana yang belum paham bisa ditanyakan lagi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah memperhatikan. Akhirul kalam, jangan lupa habis ini berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.